Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam pemirsa, terima kasih sudah menyempatkan diri berkumpul di dalam satu wadah, yaitu channel Jawa Buana. Tentunya selalu berbagi pengetahuan dalam jejak-jejak sejarah di Nusantara. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe agar channel ini terus hidup dan makin berkembang. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Nias memiliki 10 kecamatan dan 170 desa. Batas wilayah Kabupaten Nias, Sumatera Utara adalah sebelah utara dan barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Kota Gunung Sitoli dan Samudra Hindia. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat. Untuk melihat sejarah Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, mari saksikan video berikut ini sampai tuntas. Kabupaten Nias adalah salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Sejak tahun 2016, ibu kota Kabupaten Nias berada di Kecamatan Gitu, sebelumnya berada di Kota Gunung Sitoli, yaitu pada tahun 1956 sampai tahun 2008. Pelaksanaan pemerintahan secara adat menurut buku sejarah kebudayaan Ononiha Ezebua alias Ama Waumasi Zebua, yaitu pada tahun 1984. Leluhur Ononiha memiliki banyak versi yang berbeda-beda. Sebagian menyatakan berasal dari Mongoligen, tetapi terdapat pula pendapat yang menyatakan berasal dari suku Naga dan Khasi di Assam, Burma. Kedua pendapat ini dipengaruhi dari bentuk anatomi sebagian suku Ononiha dan bangunan-bangunan megalitik yang diperkirakan tiba di Kepulauan Nias pada tahun 3000 atau 2000 tahun yang lalu. Pendapat yang berbeda mengenai asal-usul Ononiha disampaikan oleh S.W. Mingrova dalam bukunya Frondraku Ononiha, yang menyatakan bahwa nenek moyang Ononiha berasal dari Persia. Namun demikian, para ahli sejarah dan budaya dari Nias meyakini betul bahwa leluhur pertama Ononiha, suku Nias, berasal dari negeri yang bernama Tete Holi Anaa, kira-kira dari Indochina, Vietnam sekarang. Antara 2000 sampai 1000 BC, mereka itu sebanyak 5 orang yang disebut Silima Boro Danomo yang datang secara beruntutan dalam selang waktu yang relatif singkat. Mereka berasal dari satu keluarga, yaitu keluarga Raja Balugu Sirau, Raja Negeri Tete Holi Anaa, yang mempunyai 4 orang putra dan 1 orang cucu. Untuk pertama kalinya mendiami dan berkedudukan di Boronadu, Kecamatan Gomo. Dari pemukiman pertama, para keturunan Balugu Sirau kemudian hari menjadi pusat penyebaran penduduk yang bergelombang menurut waktu dalam lingkaran yang bertingkat-tingkat dengan berbagai motivasi, lalu mendirikan pemukiman baru yang terus-menerus menyebar memenuhi pelosok Pulau Nias hingga sampai ke Kepulauan Hinaku dan Kepulauan Batu di selatan Pulau Nias. Setelah bermukim di beberapa tempat dan beranak pinak, kemudian cucu dan cicit Raja Balugu Sirau mendirikan kerajaan-kerajaan kecil di tempatnya masing-masing yang dikenal dengan nama Banua atau Ori, yang menurut hasil penelitian Dr. Randes Kalau Banua DKK dalam buku Laporan Penelitian Sejarah Perjuangan Masyarakat Nias tahun 1988, disebutkan sebanyak 64 Banua atau Ori. Dari sekian banyak Ori yang dibentuk saat itu, hampir mayoritas tidak memiliki catatan sejarah, kecuali peninggalan sejarah berupa Omohaga atau rumah adat. Frondaku
perjanjian atau kesepakatan atau garis keturunan. Kalaupun ada, hanya bersifat pendapat para tokoh adat dan budayawan yang tentu memiliki versi yang berbeda-beda sehingga sulit untuk diyakini kebenarannya. Di antara ori tersebut terdapat beberapa yang memiliki catatan sejarah, di antaranya ori Laraga dan ori Talu Danau. Dr. Marinus Kalau Banua, kota Gunung Sitoli, sejarah lahirnya dan perkembangannya yaitu pada tahun 1966 memiliki wilayah kekuasaan meliputi sebagian kecil wilayah kota Gunung Sitoli sekarang. Beberapa bukti sejarah yang mewarnai perjalanan kedua ori tersebut yaitu ori Laraga, adanya Gue Tantra Banua, tugu pendirian kampung, dan Gue Zalawa, tugu kerajaan. Adanya surat kontrak dagang dengan VOC di Luaha, Laraga tertanggal 2 Juni tahun 1664 yang dikenal dengan Karaja Mbawa Luaha yang memberlakukan biaya pelabuhan Luaha Idanoi bagi kapal VOC. Ori Talu Idanoi, adanya Frangraku Talu Idanoi yang kemudian disempurnakan dalam Frangraku Borneo, adanya Frangraku Sigombua akibat timbulnya perbedaan dalam memaknai hukum adat dan juga adanya beberapa peperangan yang dihadapi. Akhirnya ori Laraga dan ori Talui Danoi mengalami kemunduran yang membawa konsekuensi perpindahan penduduk yang disertai dengan pembentukan beberapa banua atau kampung yang baru. Yang cukup dikenal saat itu adalah Banua Borneo yang lokasinya sekitaran Sungai Ngo untuk menyatukan beberapa kampung yang telah terbentuk di kawasan sekitar kota Gunung Sitoli dalam satu kesatuan hukum adat. Maka keluarga besar Sitolu tua yang terdiri dari marga Zebua, marga Harefa, dan marga Talau Banua dengan difasilitasi oleh Lasu Borom Banua, Talau Banua melakukan owasa perjamuan adat pembentukan Banua Borneo yang dilanjutkan dengan kesepakatan hukum adat yang sangat terkenal dengan nama Frangraku Borneo Ngio Wulu Wulu Ngio Ngio Wulu Wulu yang pelaksanaan kesempatan tersebut menurut beberapa tokoh adat dan budayawan jatuh pada tanggal 7 April tahun 1629. Selanjutnya oleh mayoritas kalangan adat dan budayawan mengakui bahwa tanggal 7 April tahun 1629 sebagai tonggak sejarah lahirnya kota Gunung Sitoli, meskipun panitia peneliti perjuangan rakyat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1985 memutuskan bahwa hari jadi kota Gunung Sitoli adalah tanggal 6 April tahun 1678, memasuki masa penjajahan Belanda. Pembentukan Under Efteling Nias, penjajahan Belanda di bumi Tano Niha diawali pada tanggal 1 Januari tahun 1800 sebagai akibat bangkrutnya VOC pada 31 Desember tahun 1799. Penjajahan Belanda di Nias pada saat itu belum meliputi keseluruhan kepulauan Nias dan juga belum terstruktur sampai dengan kekalahan Belanda dari Inggris pada tahun 1821. Pada tahun 1825 Inggris menyerahkan kembali Indonesia termasuk Nias kepada penjajah Belanda. Namun demikian, karena Belanda kekurangan bala tentara dan keuangan, maka kepulauan Nias tidak disentuh alias dibiarkan begitu saja. Memasuki tahun 1864, daerah Nias merupakan bagian wilayah residentil yang termasuk dalam lingkungan Government Westquake van Sumatras
Gubernuran Pesisir Barat Sumatera atau Government Sumatera Wesiklet sebagai implementasi hasil rapat Gebir Daerah Kerapatan, yaitu pada tahun 1863. Selanjutnya barulah pada tanggal 4 Desember tahun 1870 pemerintah penjajah Belanda mulai diperhatikan dan menyentuh wilayah Nias melalui pengangkatan J.F.A. Geroch sebagai kontrolir pertama under Efteling Nias dengan Lieutenant der Krinissen bernama Sogi Guvertelich Besker Tapanuli atau berbahasa Belanda. Dengan demikian under Efteling Nias terbentuk atau efektif bekerja pada tanggal 4 Desember tahun 1870 yang merupakan salah satu dari 6 under Efteling di bawah kekuasaan Efteling Sibolga Riseganan Tapanuli. Pembentukan Efteling Nias pada tahun 1919, under Efteling Nias ditingkatkan statusnya menjadi Efteling Nias yang merupakan salah satu dari 4 Efteling wilayah residen Tapanuli. Efteling Nias dipimpin oleh asisten residen dengan wilayah administratif terbagi atas 2 under Efteling, yaitu under Efteling Nias Selatan dengan ibu kota Teluk Dalam dan under Efteling Nias Utara dengan ibu kota Gunung Sitoli yang masing-masing dipimpin oleh seorang controller atau Gezaghebber. Di bawah under Efteling terdapat 1 tingkat pemerintahan yang disebut distrik dan under distrik yang masing-masing dipimpin oleh seorang demang dan asisten demang. Batas antara masing-masing wilayah tersebut tidak ditentukan secara tegas. Under Efteling Nor Nias terbagi atas 1 distrik, yaitu distrik Gunung Sitoli, dan 4 under distrik, yaitu under distrik Idano Gawo, under distrik Hili Gui Gui, under distrik Lahewa, dan under distrik Lahagu. Sedangkan under distrik Zuik Nias terbagi atas 1 distrik, yaitu distrik Teluk Dalam, dan 2 under distrik, yaitu under distrik Baleka dan under distrik Lolowau. Masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, pembagian wilayah pemerintahan di daerah Nias tidak mengalami perubahan sama seperti pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kecuali under Efteling dihilangkan. Yang mengalami perubahan hanya namanya saja, yaitu Efteling diganti dengan nama Gunsu Sibu, dipimpin seorang Setio Tio. Dusun diganti dengan nama Gun yang dipimpin oleh seorang Gun Tio. Under distrik diganti dengan nama Fukugu, dipimpin seorang Fuku Gun Tio. Mengenai pengaturan pemerintahan juga didasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang menyatakan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan Hindia Belanda untuk sementara diakui sah asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Masa kemerdekaan. Pada tahun pertama zaman kemerdekaan, pembagian wilayah pemerintahan di daerah Nias tidak mengalami perubahan. Demikian juga struktur pemerintahan yang berubah hanya nama wilayah dan nama pimpinannya sebagai berikut. Nias Gunsu Sibu diganti dengan nama pemerintahan Nias yang dipimpin oleh seorang Luha. Gun diganti dengan nama Urung yang dipimpin oleh seorang asisten kepala Urung atau Demang. Fuku Gun diganti dengan nama Urung Kecil yang dipimpin oleh seorang kepala Urung Kecil atau asisten Demang. Sesuai dengan jumlah distrik dan under distrik pada zaman Belanda, pembagian nama tetap berlaku pada zaman Jepang. Maka pada awal kemerdekaan terdapat 9 kecamatan. Hanya saja di antara kecamatan itu terdapat 3 kecamatan yang mengalami perubahan nama dan lokasi ibu kota, yaitu under distrik Hiligui Gui menjadi kecamatan Tuhemberua dengan ibu kota Tuhemberua.
Kemudian Anggar Distrik Lahagu menjadi Kecamatan Manggrehe dengan ibu kota Manggrehe. Anggar Distrik Balaika menjadi Kecamatan Lahusa dengan ibu kota Lahusa. Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956. Pada tahun 1956 Kabupaten Nias ditetapkan sebagai satu kabupaten otonom di lingkungan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara. Tertanggal 7 November tahun 1956 yang sekaligus menandai bahwa Kabupaten Nias pada tanggal tersebut secara resmi telah diakui dalam cakupan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dengan batas-batas yang meliputi wilayah Efteling Nias dulu Deadblad tahun 1973 nomor 563 sebagaimana dimaksud dalam ketetapan Gubernur Provinsi Tapanuli Sumatera Timur tanggal 18 Januari tahun 1950 nomor 19/PN/DP/DTA/50 sejak ditambah menurut ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei tahun 1951 nomor 20/1/PSUJO Keputusan Panitia Penyelenggara Pembentukan Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Januari tahun 1952. Pemekaran Kabupaten Nias. Kabupaten Nias yang pada awalnya merupakan satu-satunya kabupaten tertua yang berada di wilayah Kepulauan Nias telah melahirkan 4 daerah otonom baru, yakni Kabupaten Nias Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tanggal 25 Februari tahun 2003. Kabupaten Nias Utara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008. Kabupaten Nias Barat yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008. Kota Gunung Sitoli yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 28. Rekomendasi hari jadi Kabupaten Nias mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, yuridis, dan analisa atas kelima alternatif tersebut di atas dan juga memperhatikan hasil konsultasi publik hari jadi Kabupaten Nias. Penetapan hari jadi Kabupaten Nias berdasarkan pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan daerah membentuk peraturan daerah dengan memuat materi muatan terdiri atas penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka hari jadi Kabupaten Nias ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Nias tentang hari jadi Kabupaten Nias. Atas amanat ketentuan tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Nias menetapkan peraturan daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2017 tentang hari jadi Kabupaten Nias sehingga tanggal 4 Desember tahun 1870 menjadi hari jadi Kabupaten Nias dan tanggal 4 Desember setiap tahun akan dirayakan sebagai hari kelahiran Kabupaten Nias. Pemirsa, informasi kami tentang sejarah Kabupaten Nias Sumatera Utara mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Kami selaku channel Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dalam video Jawa Buana berikutnya.